Halo Sobat Senior, dimanapun kalian berada. Senang sekali saya dapat menjumpai kalian kembali. Saudara-saudara, baru-baru ini saya membaca sebuah artikel yang menurut saya sangat memberkati saya. Karena itu saya ingin berbagi dengan kalian semua. Saudara-saudara, peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa yang paling penting dan yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Kelahiran Yesus, kedatangannya ke dalam dunia, mengubah dunia di mana Anda dan saya hidup. Jadi, peristiwa kedatangan kelahiran Yesus Kristus bukan hanya bagi umat Kristiani, tapi bagi seluruh dunia. Apa yang menjadi sebabnya dapat kita katakan hal itu? Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus membuat dunia ini sebelum Yesus dan sesudah kelahirannya berubah, saudara. Sebelum Yesus lahir, dunia kuno, saudara, anak-anak tidak mempunyai tempat di dalam dunia ini. Anak-anak tidak dihargai sebagaimana mestinya. Anak-anak diremehkan. Mereka tidak dianggap karena dianggap cuma merepotkan saja. Belum bisa memberikan sesuatu. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, di dalam seluruh perilaku hidupnya dan ajarannya, dia membuat anak-anak yang tadinya tidak berharga, tidak punya kedudukan apapun, menjadi berharga. Saudara, saya ingin mengutip satu ayat yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, orang-orang dewasa. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, memang Dia datang mengambil rupa seperti saudara dan saya. Ia lahir sebagai seorang bayi yang memerlukan pemeliharaan orang-orang dewasa. Saudara-saudara, dengan kedatangan dan dengan ajaran Yesus Kristus, maka dunia berubah pandangannya terhadap anak-anak. Sekarang, saudara, kita tahu ada rumah anak yatim piatu, panti asuhan. Itu karena ajaran Yesus, karena pengaruh dari ajarannya. Kehidupan Yesus mengangkat derajat anak-anak menjadi sebagaimana seharusnya. Kedatangan Yesus memang peristiwa yang luar biasa dampaknya terhadap dunia. Selain anak-anak, saudara, harkat dan martabat kaum perempuan di dunia kuno tidak ada harganya. Mereka dianggap sebagai milik benda. Ketika anak-anak perempuan masih di dalam asuhan orang tuanya, ayahnya yang berkuasa atas hidupnya. Ayahnya dapat melakukan apa saja dengan anak perempuannya. Dan ketika mereka sudah lebih dewasa dan menjadi istri seorang pria, suaminya yang berkuasa atas dirinya. Tapi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini mengubah citra seorang perempuan. Martabat dan harkatnya dipulihkan menjadi seutuhnya setara dengan kaum pria. Saudara,
Kalau kita membaca Injil Yesus Kristus tidak pernah meremehkan perempuan. Bahkan di dalam pelayanannya banyak perempuan yang juga ikut berperan di dalam pelayanannya. Yesus Kristus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit dan tidak ada pertolongan lain kecuali di dalam Yesus. Yesus juga ketika dia haus, dia merendahkan diri dan minta minum pada seorang perempuan Samaria. Yesus Kristus mengubah citra tentang perempuan dan mengangkatnya setara dengan kaum pria. Itu sebabnya saudara, dunia sekarang mengenal pemimpin-pemimpin wanita yang betul-betul bagus saudara. Karena mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, selain anak-anak diubahkan hidupnya, perempuan diubahkan, siapa lagi? Orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak punya tempat di masyarakat ini. Kabar sukacita pertama Natal diberikan kepada para gembala, orang-orang miskin, orang-orang yang di dalam penderitaan, di dalam seluruh hidup Yesus Kristus di dunia ini tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ada banyak tempat-tempat di mana orang yang menderita itu dilayani. Berdirinya rumah-rumah sakit, berdirinya sekolah-sekolah, itu semua karena dampak dari kelahiran Yesus, hidupnya, tingkah lakunya, ajarannya yang mengubah dunia ini. Saudara-saudara, sebagai orang-orang usia lanjut, saudara dan saya sering sekali merasa kita ini terpinggirkan. Kita terabaikan karena usia lanjut kita. Karena kita tidak lagi bisa menghasilkan sesuatu, berproduksi untuk masyarakat ini. Tapi saudara-saudara, Yesus Kristus datang untuk tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di mana negara belum berperan, umat Kristiani mendirikan tempat di mana kaum yang sudah tua ini dapat diterima. Itu sebabnya ada panti werda usia, di mana orang-orang seperti saudara dan saya yang tidak mendapatkan tempat, maka gereja, orang-orang Kristen mendirikan panti-panti werda usia. Negara harus berperan untuk saudara dan saya sebagai orang usia lanjut. Namun kalau negara belum berperan, gereja harus mengambil alih itu. Dan saya bersyukur saudara, di Indonesia ada banyak tempat di mana orang-orang tua yang tidak memiliki keturunan, yang tidak punya anak, mereka yang sendirian, mereka yang terpinggirkan, ada tempat di mana mereka bisa berteduh. Adanya panti werda usia, ya itu merupakan dampak dari ajaran Kristus tentang kasih dan kepedulian. Kasih dan kepedulian itulah yang Yesus ajarkan kepada umatnya. Dan kasih kepedulian itu harus menjadi ciri khas saudara dan saya sebagai orang usia lanjut. Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Yesus Kristus peduli dengan saudara dan saya. Itu sebabnya dia berkata, sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Namanya Immanuel. Ia ada bersama dengan kita selamanya. Karena itu, saudara-saudaraku, para usia lanjut, para senior, marilah kita dengan penuh semangat menjalani kehidupan ini. Marilah kita mengambil bagian kita. Kalau saudara dan saya masih sangat mandiri dan kuat, masih bisa melakukan banyak hal, mari kita terus bersyukur. Kalau kita dalam keadaan kurang sehat, tetap berharap dan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita sangat bersyukur dengan kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia, kuasa dan pengaruhnya yang membuat dunia menjadi lebih baik.
Tapi Dia datang terutama saudara untuk membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Allah. Karena Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan Alkitab berkata, barang siapa menerima Yesus Kristus, dia memiliki kuasa, diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi Yesus datang memang membawa dampak luar biasa. Tapi yang terutama adalah menjadikan Anda dan saya sebagai anak-anak Allah, sebagai miliknya sendiri. Saudara mau, bukan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah datang ke dalam dunia dan membuat perubahan, dampak yang sangat bagus bagi dunia. Anak-anak diperhatikan, kaum perempuan ditingkatkan derajatnya, ada kesetaraan, ada hak asasi manusia. Engkau tidak pernah membiarkan orang yang miskin, yang sakit, terpinggirkan, tidak dipedulikan. Kasih dan kepedulian-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Tapi yang paling penting Tuhan adalah Engkau datang untuk menjadikan kami anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu kami membuka hati kami, mengundang Engkau masuk. Kami menerima Engkau dan Engkau memberi kepada kami kuasa sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang Engkau kasihi. Dan kasih-Mu tidak berkesudahan. Sampai langkah terakhir hidup kami di dunia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.